Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya, mahasiswa sekalian, sore ini merupakan pertemuan kita yang terakhir. Ini pertemuan ke-15. Nanti setelah kita istirahat sebentar, nanti kan kita sampaikan pertemuan ke-16 itu UASnya. Nanti seperti UTS, cuman waktunya saya agak lebih perpanjang supaya pengumpulannya jangan sempat terhambat. Oke, materi kita pada sore ini adalah tasawuf dan tarekat dalam perspektif metafisika. Nah, mahasiswa sekalian, eh, jadi kajian hari ini lebih banyak meneliti atau membicarakan tentang metafisika dalam kajian Islam. Nah, dalam pendahuluannya, metafisika merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat realitas yang berada di balik dunia fisik. Dalam Islam, metafisika tidak hanya dibangun melalui akal, tetapi juga berdasarkan wahyu dalam hal ini Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW yang dimaksud dengan hadis serta pengalaman spiritual para ulama dan sufi. Sufi itu adalah pelaku tasawuf. Nah, tasawuf dan tarekat merupakan dimensi spiritual Islam yang mengajarkan penyucian jiwa atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan tazkiyatun nafs, pembersihan hati, tasfiyatul qalb, dan perjalanan rohani menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif metafisika Islam, manusia bukan hanya terdiri dari jasad, tetapi juga memiliki ruh, memiliki kalb, memiliki akal dan sir yang menjadi pusat kesadaran spiritual. Nah, sekarang kita akan membicarakan pengertian tasawuf. Pengertian tasawuf secara bahasa, kata tasawuf itu berasal dari beberapa pendapat, di antaranya asuf, yang artinya wall. Ya, karena para sufi dahulu memakai pakaian wol sederhana. Jadi wol maksudnya di sini bukan wol yang mahal tetapi wol kasar. Kemudian secara bahasa juga ada yang mengatakannya kata tasawuf itu berasal dari kata al-sofa yang artinya kesucian hati. Kenapa ini dikatakan demikian? Karena ahlu sufah yaitu para sahabat Nabi yang hidup sederhana di serambi Masjid Nabawi di Madinah. Nah, mereka itu biasanya ya eh, sangat hidup sederhana. Jadi mereka karena menjaga kesucian hati. Mana yang paling banyak diterima adalah penyucian hati dan kehidupan sederhana menuju Allah. Sementara kita lihat lagi pengertian menurut para ulama. Imam Junaidi al-Baghdadi yang mengatakan tasawuf adalah engkau bersama Allah tanpa ada penghalang. Menurut Imam Al-Ghazali, tasawuf adalah penyucian hati dari segala sesuatu Tenang, selain Cok. Allah. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan tasawuf adalah memperbaiki akhlak dan membersihkan hati hingga layak menerima cahaya Allah. Sementara pendiri Universitas Pembangunan Pancabudi, ya, Allah yarham Profesor Dr. Haji Kadirun Yahya mengatakan, dalam kajian metafisika Islam yang beliau kembangkan, tasawuf dipahami sebagai metode ilmiah kerohanian untuk mengaktifkan potensi rohani manusia melalui zikir yang sesuai dengan tuntunan syariat. Sehingga manusia semakin mengenal Allah dan memperbaiki kualitas akhlaknya. Kemudian yang berikutnya kita akan membicarakan tujuan tasawuf. Tujuan tasawuf itu membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, mengendalikan hawa nafsu,
mencapai ma'rifatullah, artinya mengenal Allah, kemudian menjadi insan kamil atau insan paripurna. Nah, sementara kita akan berikutnya membicarakan pengertian tarekat. Pertama, kita lihat dulu dari bahasa. Tarekat atau at-tarikah dari bahasa artinya berarti jalan, metode, cara, sistem perjalanan menuju Allah. Tolong yang bagi partisipan dimatikanlah itu apanya, audionya. Tolong dimatikanlah apanya. Nanti kalau saya matikan dari sini nggak enak. Tolong matikan partisipan. Aduh, acap kali ini. Nurbadan Nasibuan, tolong matikan kamu. Dimatikan itu. Aduh, acap kali orang ini. Halo, halo Kak Nurmadan, mati kah? Dimatikan. Masih, aduh ribut kali. Nurbadan, kamu matikan. Nah, itulah. Oke, janganlah mengganggu saya. Oke, kita lanjut lagi. Menurut istilah, ya, tarekat adalah sistem pendidikan spiritual yang diwariskan secara berkesinambungan atau memiliki sanad dari Rasulullah SAW melalui para ulama pembimbing yang disebut dengan mursyid, ya, yang bertujuan membimbing murid dalam penyucian jiwa melalui zikir, mujahadah, muraqabah, dan pembinaan akhlak. Kemudian tarekat di dalam Al-Quran, dasarnya apakah ada? Ada. Nah, kita lihat di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ayat ini dipahami oleh banyak ulama tasawuf sebagai isyarat bahwa kesungguhan dalam mendekatkan diri kepada Allah akan dibimbing menuju jalan-jalan spiritual yang benar. Kemudian kita akan melihat apa fungsi tarekat itu. Fungsinya, ya, pertama membimbing zikir, yang kedua membersihkan jiwa, yang ketiga mengendalikan hawa nafsu, yang keempat menumbuhkan akhlak, yang kelima menghubungkan murid dengan sanad keilmuan. Artinya, seorang murid apabila dia telah mempelajari tarekat dengan gurunya atau dengan mursyidnya, maka dia akan diberikan, ya, sanad keilmuan kepada guru-guru yang di atasnya sampai kepada Rasulullah.